Kerajaan Salakanagara. Sebelum ada kerajaan, wilayah-wilayah di Jawa Barat dipimpin oleh seorang penghulu wilayah atau penghulu dinasti. Sang penghulu itu dianggap sebagai orang tua di wilayahnya. Penduduk kaum laki-laki harus menjadi anggota angkatan bersenjata yang melindungi kepenghuluannya dari gangguan luar. Apabila ada pendatang baru ke wilayah itu dan tidak bermaksud berbuat jahat, mereka diwajibkan memberi hadiah kepada penghulu wilayah yang didatanginya. Selain itu di Jawa Barat pada masa itu telah ada pedukuhan-pedukuhan kecil yang dipimpin oleh seorang penghulu pula. Antara penghulu dengan penghulu tidak saling mengenal. Wilayah kepenghuluan yang terbesar pada saat itu adalah wilayah yang dipimpin oleh Aki Tirem. Wilayahnya terletak di Jawa Barat sebelah barat. Adapun Aki Tirem adalah putra Nesan yang menjadi penguasa di negeri Langkasuka. Keturunan Nesan yang lainnya kebanyakan menjadi penghulu pula, seperti Nantrang di Langkasuka, Datuk Banda di Pakanadi, Datuk Waling di Hujung Mendini, Ki Datuk Pawang Marga di Sumatera, Ki Pawang Sawer di Sumatera bagian selatan, Aki Dungkul di Jawa Barat yang kemudian dilanjutkan oleh putranya, Aki Bujul Pakel. Aki Bujul mempunyai anak 2 orang, seorang di antaranya adalah Nyai Sariti Warawiri. Dari Nyai Sariti ini lahirlah Aki Tirem atau Aki Luhur Mulya. Ketika Aki Tirem menjadi penghulu, banyak pendatang dari luar yang datang ke wilayahnya, di antaranya pendatang dari negeri India. Saat itu Aki Tirem telah mempunyai 4 orang anak, seorang di antaranya yaitu Pewahaci Larasati. Seorang pendatang dari India yang bernama Darmalokapala atau Dewa Warman, jatuh cinta kepada Pewahaci Larasati. Setelah melalui perkenalan, Larasati berhasil dipersunting oleh Darmalokapala. Kemudian oleh suaminya, Larasati diberi nama lengkap yaitu Dewi Dani Rahayu. Masa kepenghuluan di bumi Jawa Barat ini berlangsung selama 90 tahun, ini pun baru terhitung sejak Aki Dungkul menjadi penghulu wilayah di Jawa Barat sebelah barat, yaitu dari tahun 38 sebelum Saka sampai tahun 52 Saka. Aki Bujul Pakel, putra Aki Dungkul, menjadi penghulu wilayah selama 37 tahun, yaitu dari tahun 1 Saka hingga tahun 37 Saka. Selanjutnya jabatan penghulu wilayah dilanjutkan oleh Aki Tirem. Pada tahun 52 Saka Aki Tirem meninggal dunia, jabatan penghulu wilayah dilanjutkan oleh menantunya, Darmalokapala atau Dewa Warman. Makin lama wilayah kekuasaan Dewa Warman makin besar dan luas, semua pedukuhan, baik yang besar maupun kecil, masuk ke dalam wilayah kekuasaannya. Bahkan di sebelah barat Jawa Barat, termasuk wilayah pesisir Sumatera, masuk wilayah kekuasaan Sang Dewa Warman. Saat itu Sang Dewa Warman disebut Ratu Wilayah Barat, bahkan ia mendirikan sebuah istana kerajaan, maka sejak itu berdirilah kerajaan baru bernama Kerajaan Salakanagara, beribu kota di Rajatapura. Kerajaan Salakanagara mempunyai penduduk yang terdiri dari orang-orang pendatang, seperti pendatang dari Sumatera, India, Gaudi, Singhala, Parsi, Jawa Tengah, Cina, Shanka, dan sebagainya, namun kebanyakan adalah orang-orang dari Jawa Barat sendiri.
Kesatuan bersenjata Salakanagara selalu siaga, terutama dalam menjaga dan mengawasi pantai laut. Apabila ada perahu berlayar di laut antara pantai Sumatera dan pantai Jawa Barat, maka ia harus menyerahkan upeti kepada Sang Dewa Warman. Perekonomian kerajaan Salakanagara umumnya dari perdagangan laut. Oleh sebab itu, tidaklah heran bila tiap hari bersimpang siur kapal dagang besar dan kecil di laut wilayah kekuasaan Dewa Warman atau Prabu Darmalokapala Dewa Warman Haji Raksagapura Sagara. Pada tahun 90 Saka Prabu Darmalokapala atau Dewa Warman meninggal dunia. Selanjutnya kerajaan Salakanagara diperintah oleh keturunan Dewa Warman pula. Kerajaan Tarumanagara. Ketika Prabu Darmawirya berkuasa di kerajaan Salakanagara, saat itu puterinya yang bernama Dewi Wanawati menikah dengan Sang Jayasinghawarman Guru Darmapurusa atau Raja di Rajaguru, Raja wilayah Tarumanagara di bawah kekuasaan Salakanagara. Setelah Prabu Darmawirya mangkat pada tahun 285 Saka, kekuasaan di Salakanagara dilanjutkan oleh menantunya, Prabu Rajadi Rajaguru. Pada saat itu wilayah kekuasaan kerajaan Tarumanagara bertambah luas, sedangkan wilayah kekuasaan Salakanagara semakin kecil. Maka pada hari bulan 14 Paro Terang, bulan Wesha 287 Saka, Kerajaan Tarumanagara memproklamasikan diri sebagai negara yang berdiri sendiri. Adapun Kerajaan Salakanagara menjadi kerajaan wilayah di bawah kekuasaan Tarumanagara. Kerajaan Tarumanagara ibu kotanya di Jayasinghapura. Pada tahun 304 Saka, Prabu Jayasinghawarman atau Raja di Rajaguru mangkat. Selanjutnya kerajaan Tarumanagara diperintah oleh keturunan Prabu Jayasinghawarman pula. Maharaja Linggawarman merupakan raja terakhir di kerajaan Tarumanagara. Putrinya yang bernama Dewi Manasih menikah dengan Tarusbawa, pendiri kerajaan Sunda.